Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat aksi nyata tentang modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Nova Sasmira, saya calon guru penggerak angkatan 9. Dan kali ini saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Ibu Erlinawati MPD dan Ibu pendamping praktek saya yaitu Ibu Leli Marlina SPD. Kali ini saya akan membuat jurnal refleksi yang terdiri dari yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah melakukan perubahan. Yang kedua, ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Dan yang ketiga, pembelajaran dalam catatan berbentuk praktik baik dan pelaksanaan dalam refleksi. Dan yang terakhir adalah testimoni dari siswa dan rekan sejawat. Sebelum mengikuti guru penggerak, saya berpikir bahwa pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga berakibat anak kurang aktif dan kreatif dalam mengeksplor kemampuannya dan kurang mandiri. Selanjutnya, saya beranggapan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian, yang mana seharusnya saya lebih memahami karakteristik murid dan melakukan penilaian selama proses, tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Kali ini banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sangat memberi pengaruh yang cukup signifikan untuk saya terhadap pemikiran saya tentang dunia pendidikan dan menyadarkan saya pentingnya pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid saya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses pembelajaran yaitu saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Selanjutnya, saya melakukan penilaian dalam proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Nah, kali ini praktik baik dan aksi nyata yang saya lakukan yaitu pertama-tama saya melakukan perencanaan dengan diskusi dengan teman sejawat bagaimana cara yang baik dalam proses pembelajaran. Tentunya tidak hanya dengan mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang berbeda juga kita melakukan diskusi. Yang kedua, tentu saya membuat pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk RPP yang di dalamnya termuat metode pembelajaran dan media ajar serta banyak lagi untuk evaluasi belajar siswa. Dalam proses pelaksanaan, saya melakukan kegiatan berdoa sebelum belajar sebagai bukti rasa syukur kita. Saya juga memeriksa kehadiran siswa dan saya juga melakukan persepsi di awal pembelajaran dan memberikan tentang materi yang sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Dan saya meminta siswa untuk menuangkan ide dan gagasannya melalui persepsi dengan media Jamboard yang saya sediakan. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran sebagai strategi proses mengajar. Saya juga memanfaatkan teknologi untuk media ajar saya. Nah, hal ini dapat bermanfaat untuk memotivasi siswa untuk belajar serta berkolaborasi dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya serta melakukan presentasi di depan kelas. Dan tidak lupa, saya juga memberikan games dan activity dan untuk pelaksanaan proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran sebagai strategi proses mengajar. Saya juga memanfaatkan teknologi untuk media ajar saya. Nah, hal ini dapat bermanfaat untuk memotivasi siswa untuk berdiskusi di kelas, serta berkolaborasi dan berani untuk mengungkapkan pendapat. Dan tidak lupa, saya juga setelah melakukan praktik baik, tentu kita akan melakukan refleksi. Kali ini refleksi berisi tentang tantangan dan solusi. Nah, pada tantangan kali ini saya merasa siswa tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya mengandalkan temannya, apalagi yang bersifat kelompok.
Dan yang kedua, masih ada siswa yang malu untuk melakukan presentasi di kelas dan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terhadap hasil diskusi temannya. Maka dari itu, solusi yang saya lakukan yaitu saya melakukan pembimbingan secara personal dan yang kedua, melatih mereka untuk berani tampil dengan cara melakukan dialog dan selalu membiasakan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi dan mengungkapkan pendapat. Hai, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Pasaribu. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Tampung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kinerja dari Bu Nova Sasmira, yaitu guru pembimbing ekonomi di SMA Negeri 1 Tampung. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari permintaan dan penawaran yang telah diajarkan oleh Bu Nova Sasmira. Di sini, permintaan atau demand adalah suatu proses meminta barang atau jasa yang dibeli atau diminta dalam waktu dan harga tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah banyaknya barang atau jasa yang kemudian ditawarkan produsen kepada konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Menurut pendapat saya, cara pengajaran yang dilakukan oleh Bu Nova Sasmira sangatlah efektif, di mana ibu itu menyediakan sampel dan alat-alat elektronik lainnya seperti e-fokus dan laptop yang akan mempermudah siswa-siswi SMA Negeri 1 Tampung mengerti akan materi yang ia berikan. Cukup sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Dan saya akhiri, ekonomi selalu di hati. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nggak ada narasi. Perkenalkan, nama saya Diana Riasari. Saya selaku rekan kerja dari Bu Nova Sasmira. Beliau mengajar bidang studi ekonomi. Jadi saya mau mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nova Sasmira, di mana Ibu Nova melakukan model pembelajaran PBL dengan penerapan PPECK. Saya rasa Ibu Nova sudah cukup baik menggunakan PPECK-nya karena Ibu Nova di situ menggunakan slide PowerPoint di dalam pembelajarannya. Dan kemudian untuk metode PBL-nya, Project Based Learning, saya rasa sudah cukup bagus karena di situ saya lihat sudah berfokus terhadap siswa. Dan Project Based Learning itu kan identik dengan hasil karya dari peserta didik. Di situ juga hasil untuk melatih kolaborasi dan tanggung jawab atas proyek yang dibuat oleh siswa sudah cukup menarik, sehingga evaluasi yang saya berikan serta refleksi yang saya berikan sudah cukup bagus terhadap pembelajaran Ibu Nova lakukan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak.